Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi tentang jual beli riba. Pada mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Sabrina MPDI dengan anggota Fitriani dengan NIM 21111700239 dan saya sendiri Fitrianti dengan NIM 21111700236. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan materi tentang jual beli. Jual beli adalah suatu kegiatan ekonomi yang mendapat tempat khusus dalam Islam. Islam juga memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk menjadikan jual beli sebagai mata pencarian sehari-hari. Ada pula jual beli dalam bahasa Arab bisa disebut dengan al-bai'u yang berarti muqabalatu syai'im bisai'in yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang senilai atau sama-sama saling menguntungkan. Jual beli merupakan salah satu transaksi ekonomi yang berkembang dan berlangsung untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada pula terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama tentang pengertian jual beli. Di antaranya yang pertama adalah menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta atau benda dengan harta yang berdasarkan ketentuannya dan yang saling menguntungkan. Yang kedua, menurut ulama Imam Nawawi, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan masing-masing serta sama-sama memiliki nilai. Yang ketiga adalah menurut Ibnu Qudamah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan miliknya dengan izin pemiliknya. Jadi setiap para ulama berpendapat pada intinya, menurut beberapa ulama yang saya sampaikan tadi, jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud saling memiliki antara penjual dan pembeli dan saling menguntungkan satu sama lain. Selanjutnya adalah rukun dalam jual beli. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun sesuai yang telah dianjurkan. Menurut para ulama jumhur menyatakan bahwa rukun dalam jual beli ada 4 macam, yaitu yang pertama, adanya orang yang berakat antara penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya sigot, lafaz dalam ijab qabul antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, ma'qud alaihi atau ada barang yang dibeli. Yang keempat, ada nilai tukar pengganti barang sama-sama saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya adalah syarat sah dalam jual beli. Syarat sah dalam jual beli merupakan hal yang penting agar dalam jual beli tetap harus sesuai dengan ajaran Islam yang telah ditentukan, sehingga tidak merugikan pihak pembeli dan pihak penjual. Adapun syarat-syarat dalam jual beli terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, syarat orang yang berakat. Menurut para ulama fikih ada 2. Yang pertama, berakal, karena tidak sah jika orang gila dan anak-anak yang belum mumayyiz melakukan akad. Yang kedua, melakukan akad orang yang berbeda. Maksudnya adalah dalam waktu bersamaan seorang itu menjadi penjual sekaligus pembeli, maka hukum dalam jual beli tidak sah. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Fitriani. Pengertian riba. Menurut bahasa, riba artinya bertambah, sedangkan menurut istilah syara, riba adalah tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari 2 orang yang mengadakan transaksi. Contoh praktek riba, Sania meminjam uang kepada Laila sebesar 1 juta rupiah untuk modal usaha. Laila bersedia memberi pinjaman dengan syarat Sania mengembalikan pinjamannya sebesar 1.100.000 rupiah. Karena terpaksa, Sania pun menyetujui persyaratan itu. Nah teman-teman, kalian tahu nggak apa itu hukumnya riba? Hukumnya riba itu haram teman-teman. Jadi jangan sekali-kali kita melakukan hal itu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua,
Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, An Jabir radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa maukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknati orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang menjadi wakilnya atau orang-orang yang beri makanan hasil, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda, mereka itu semua sama aja. Hadis riwayat Muslim. Apa saja jenis riba itu? Macam-macam riba. Yang pertama riba fadli, yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya sehingga ada pihak yang dirugikan. Contoh, 1 kilo beras ditukar dengan 2 kilo beras. Yang kedua riba qardi, yaitu dalam utang piutang dengan syarat ada keuntungan atas bunga bagi yang utangi. Contoh, utang 90.000, jadi ada lebihnya 5.000. Yang ketiga, riba iyad. Riba iyad yaitu meninggalkan tempat akad jual beli sebelum serah terima. Contohnya, seseorang membeli 1 kilogram beras, setelah uang dibayar maka si penjual pergi, sedangkan beras jualan dalam karung belum ditimbang cukup atau tidaknya. 4. Riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pembayaran. Jadi, bagaimana cara kita menghindari riba? Jika menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat, yaitu sama jumlah timbangan dan banyaknya, dilakukan secara tunai, dan akad sebelum meninggalkan majelis akad. Apa hikmah diharamkannya riba? Hikmah diharamkannya riba yaitu antara lain terhindar dari sikap serakah, mencegah permusuhan, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong sesama, mencegah munculnya mental pemboros, dan menghindari perbuatan zalim. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.